Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Wijaya dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2021. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai bagaimana sih berkewarganegaraan yang baik di masyarakat. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan saya sudah mengajak dua narasumber saya untuk saya wawancarai dan saya tanya-tanyakan. Untuk mas-mas dan abang-abangnya, mungkin enaknya mas atau abang nih dipanggilnya sebelumnya? Abang aja. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rama Wijaya. Mungkin mas-masnya juga boleh memperkenalkan diri, dan juga selain itu mungkin boleh pendidikan terakhir mungkin beritahu, dan juga kegiatan sekarang ini yang sedang dijalankan mungkin dari masnya. Saya Naufal Maulana, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saat ini saya sedang mengelola usaha ternak ayam. Itu aja. Kalau abangnya mungkin? Kalau saya, nama saya Sarifudin, lulusan SMK, jurusan komputer. Kesibukan saya sehari-hari saya trading, main saham sama kripto, ada itu dong. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana sih berkewarganegaraan yang baik gitu di masyarakat, khususnya kepada abang-abang atau mas-mas di sini gitu. Mungkin boleh ada yang beri masukan terlebih dahulu mengenai tadi gitu. Apa sih kewarganegaraan itu sebelumnya? Sebenarnya saya nggak tahu kewarganegaraan itu apa, Mas. Mungkin masnya? Sama Pak, saya juga kurang tahu. Atau mungkin sebelumnya ada mengerti sedikit mengenai apa itu kayak kemasyarakatan gitu, mungkin kayak masyarakat itu kayak ngapain sih gitu. Oh, sebagai warga negara gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sih saya pribadi gitu atau kita gitu sebagai warga negara yang baik gitu, harusnya kita itu bersosialisasi ke masyarakat gitu. Kayak ikut kegiatan yang ada di masyarakat. Ya gotong royong lah bisa Iya, dibilang gitu ya. gitu. Atau masnya mungkin? Kalau saya pribadi sih saya juga hampir sama, kurang lebih sama kayak Mas Arif. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit perihal apa itu kewarganegaraan ya. Iya, Mas. Kewarganegaraan itu adalah jadi di mana situasi masyarakat itu saling mengayomi satu sama lain, di mana di sini masyarakat bisa dibilang warga negara karena masyarakat ini adalah satu kesatuan masyarakat Indonesia. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin selain mengenai perihal kewarganegaraan gitu yang baiklah di masyarakat gitu, pasti ada dong unsur pertama itu mengenai toleransi. Nah, mungkin dari masnya bisa ada penjelasan gitu, apa itu menjelaskan mengenai toleransi gitu, mungkin ingin berpendapat gitu, persilakan. Saya dulu. Ya Bebas. udah, saya dulu. Kalau menurut saya ya toleransi di Indonesia itu agak kurang gitu. Karena apa ya? Seiring isu-isu yang ada di masyarakat gitu, kayak berantem mulu gitu antar agama, entah itu di sosial media ataupun apa gitu. Nah, itu kan agak kurang toleransi. Kayak kemarin tuh ada tuh salah satu ekspedisi yang mewajibkan lowongan kerjanya itu muslim gitu. Nah, kan itu nggak toleran banget sama agama yang ada di Indonesia gitu. Kan agama di Indonesia itu kan bukan satu doang gitu, banyak gitu. Ya gitu aja sih kalau menurut saya gitu. Jadi Kurang aja. ya lebih tepatnya seperti toleransi ini masih banyak kekurangan gitu lah Iya, ya. masih banyak kekurangan. Mungkin masnya ada pendapat lain? Hampir sama, cuman toleransi itu kalau nggak nggak dijalankan kan nggak baik ya. Toleransi sih seharusnya kita menghargai pendapat orang lain, keagamaan orang lain, orang beragama atau lain sebagainya.
seharusnya untuk seperti tadi apa kata Mas Arif, seharusnya lowongan kerjaan itu tidak ada pembatasan agama seperti kasus A itu yang harus mengutamakan agama Kristen atau agama Muslim. Seharusnya itu nggak boleh. Terlebih lagi banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum yang katanya oknum yang tadi tidak bertanggung jawab, ingin menghancurkan kewarganegaraan, toleransi dari dalam, contohnya kayak buzzer-buzzer seperti itu. Menurut saya itu yang dapat merusak apa yang namanya toleransi seperti itu. Iya, tadi kan pertanyaan pertama mengenai toleransi gitu kan ya, umat bertoleransi di kewarganegaraan. Nah, ini saya ingin mempertanyakan pertanyaan saya yang kedua itu mengenai bagaimana sih menurut abang-abang sekalian dampak dari perkembangan zaman atau perubahan zaman, atau bisa dibilang era globalisasi sekarang kan 4.0 gitu, yang semuanya udah serba teknologi gitu. Jadi dari perubahan zaman ini mungkin bisa kita lihat kan antar masyarakat itu kurang berbaur karena terfokus pada sosial media. Mungkin dari masnya bisa memberi penjelasan ada dampak bagus atau dampak buruknya gitu. Kasih tapal dulu ya Pak. Globalisasi ya, saya langsung ke dampaknya aja ya. Untuk dampak globalisasi sih, dampak baiknya kita dapat membantu perekonomian negara, mungkin saya kurang tahu juga. Dan juga untuk bagian industri, karena katanya sudah 4.0 ya Pak. Iya. 4.0 mungkin ada kemajuan atau apa, saya kurang tahu juga soal begituan, saya nggak pernah nyari begituan juga. Untuk kemajuannya tadi untuk dampak globalisasi yang baik itu kita dapat merasakan teknologi maju, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita masih ya kurang ini. Tapi untuk dampak buruknya sih, kemerosotan moral itu sangat penting, harus dibentuk ya mungkin. Bukan diperhatikan. Oh iya. Dampak dari kemajuan teknologi juga kan akan berdampak pada keburukan, misalnya saja seperti tadi kemerosotan moral. Untuk anak-anak sekolah zaman sekarang kan banyak yang melakukan tindak-tindakan kriminal karena kemajuan teknologi itu sendiri. Tapi dampak baiknya sih bagus menurut saya. Sebenarnya dampak buruknya aja harus diperhatikan gitu. Mungkin kurangnya pemantauan dari orang tua ya. Nah, itu juga termasuk terus ke kepedulian orang tua terhadap teknologi harus diperhatikan juga itu. Mungkin dari abang Supita atau Mas Rit? Sama sih, kalau saya mau menambahkan dampak baiknya ya, sekarang kan serba teknologi gitu, bisa kita rasakan sendiri gitu gimana enaknya. Sekarang kan misal nih mau kemana-mana bisa naik ojek online gitu, dulu kan susah kemana-mana kan, bener kan? Iya. Mau mesen makan enak gitu, tinggal klik enak gitu, nyampe gitu. Kalau dampak buruknya kan kemajuan teknologi di bidang industri ya, tadi 4.0 ya. 4.0 kan. Ya pokoknya di era digitalisasi gini lah. Berarti nggak ada hubungan maksudnya ke teknologi di industri kan sekarang pakai robot. Ya ada, karena kan ini gimana ya, mungkin mungkin kalau masalah robot itu beda ya, soalnya kan ini kan masuknya dunia IT gitu. Nah tadi kayak masnya juga mungkin lulusan IT gitu. Ini mengenai moral atau penerus bangsa yang sifatnya itu bukan sifat, pembentukan jiwanya itu kayak berkewarganegaraan atau bermasyarakat sudah mulai pudar atau kurang, karena mereka semua sudah mulai terfokus pada smartphone atau sosmed gitu ya. Pokoknya semuanya berinteraksi di sosial media gitu. Iya juga sih. Kalau saya nggak tahu Mas kalau soal itu gitu, nggak ngerti amat. Ya udah nggak apa-apa, berarti ya. Jadi intinya mengenai dampak atau perubahan era globalisasi ini ya, dampak positifnya mungkin bisa memudahkan kita ya dalam segi ya pemesanan kayak gitulah, atau mempermudah pekerjaan kita.
Nah, mungkin sisi negatifnya atau dampak buruknya ya itu perkembang atau penerus bangsa atau anak muda zaman sekarang ini kurang sekali gitu asupan atau didikan yang diberikan untuk di masyarakat luas gitu. Kejahatan juga nambah sih gitu. Mungkin Kenapa sih? kejahatan dalam segi ini ya. Banyaknya penipuan, selain penipuan juga ada penculikan yang katanya menggunakan memanfaatkan ini game, Oh iya, iya. yang di game FF itu. Ya, bocah sekarang banyak gitu kan yang main Free Fire gitu. Kenapa Anda menyebutkan merek? Ya bisa kita ambil contoh lah. Oke, mungkin ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga gitu. Di sini saya ingin menanyakan mengenai atau tentang HAM gitu. Abang-abang atau mas-masnya sendiri tahu tidak atau tahu kan apa itu HAM? Tahu, Iya. saya tahu. Tahu. Nah, mungkin abang-abang bisa memberi gambaran gitu apa itu HAM. Mas Topal dulu deh. Saya nggak ada gambaran soalnya gitu. HAM ya. HAM sih sesuai namanya, hak asasi manusia. Seharusnya hak-hak manusia harus dipenuhi. Misalnya Itu Bang. Ada lagi? Nah, mungkin dari ya HAM itu kan hak asasi manusia, banyak kan gambaran-gambaran kasus. Nah, mungkin di sini siapa sih korban dari HAM itu? Kan HAM itu kan hak asasi manusia, semua itu juga manusia gitu, punya hak gitu. Tapi di sini sering kita lihat di sosial media atau di televisi gitu, hak-hak ini tidak dipenuhi gitu. Itu karena apa? Oh, yang sering jadi korban gitu. Yang kebanyakan jadi korban HAM itu siapa itu? Iya, mungkin kan karena HAM itu kan hak asasi manusia kan, tapi manusianya sendiri tidak pernah bukan tidak pernah ya haknya tidak terpenuhi gitu. Kalau yang saya lihat dari berita, televisi, sosial media gitu, yang sering jadi korban HAM itu kebanyakan anak-anak sama perempuan. Contohnya deh dari kasus yang kemarin tuh sempet viral, yang dari pondok itu, yang kasus pencabulan, yang apa sih, yang ada korbannya itu perempuan, kalau nggak salah antara 19 korban sampai 21 kalau nggak salah gitu ya. Saya kurang mantau juga sih. Nah itu udah, terus kalau anak-anak kurang tahu juga sih, ada cuma saya lupa gitu korbannya gimana gitu, maksudnya teh korban HAM-nya teh gimana, saya nggak tahu, lupa. Mungkin kalau anak-anak itu lebih tepatnya masuk ke HAM khusus anak anak perlindungan anak di usia dini gitu, mungkin perlindungan anak gitu. Nah, mungkin dari HAM sendiri saya ingin menjelaskan gitu kan ya. HAM itu adalah dimana setiap masyarakat mempunyai hak atau pedoman gitu ya, bisa dibilang setiap manusia itu atau masyarakat bernegara, lebih tepatnya masyarakat Indonesia itu mempunyai suatu hak yang ini wajib, bukan wajib ya, bisa dibilang hak ini ya harus didapatkan setiap masyarakat Indonesia gitu, karena masyarakat ini adalah masyarakat yang bernegara gitu, dan kita semua sama gitu, manusia gitu. Jadi kita semua masyarakat Indonesia itu mempunyai hak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, mungkin perihal kasus, mungkin ada perihal lain mengapa gitu HAM di Indonesia masih kurang gitu, atau mungkin ya HAM ini kayak masih banyak masyarakat yang belum mendapat haknya gitu. Itu dikarenakan kenapa gitu? Menurut saya sih karena kurangnya kesadaran kita juga sih gitu, terus sama kurang tindakan dari pemerintah gitu. Kalau ada kasus pelanggaran HAM itu kan
pemerintah tuh jarang banget gitu apa sih nyelesainnya gitu, kayak menyeleweng apa sih apa pak bukan menyeleweng, kayak melenceng. melenceng gitu, kayak bodoh amat gitu kalau menurut saya. Apa mau tambahkan? Mungkin kalau menurut saya kurang terpantau lah. Ya, kurang terpantau. Apa? Dari HAM sendiri kan emang harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri bagaimana cara mereka memenuhi hak hak manusia, bukan hanya mementingkan akal dan nafsu saja. Banyak kasus seperti yang terjadi pada beberapa korban yang kemarin ramai itu, yang misalkan bukan kesadaran si pelaku, melainkan ada organisasi yang disalahkan, organisasi agama misalnya. Jadi kurangnya kesadaran itu yang harus kita cegah, bukan apa-apa. Misalnya ada hak asasi manusia, si A melakukan kesalahan, menyakiti atau apa itu, tapi kan yang disalahkan bukan kesadaran manusia itu sendiri, tapi agamanya. Padahal agama kan tidak salah, yang salah itu kesadaran manusianya. Bagaimana dia mencari ilmu tentang agama itu sendiri, tentang hak asasi manusia itu sendiri, sehingga dia tidak jatuh ke dalam pelaku kriminalitas kayak begitu. Selain itu banyak kasus-kasus yang bahkan sebuah institusi tidak peduli, contoh kasus Marni, contoh kasus Ini bahkan Pak Aikat lagi yuk di sama lagi jadi cepat sebenarnya tadi Mani. ya kasus seperti Mani, terus Nopal Baswedan, Novel. Oh iya lupa. Oke. Nah, mungkin di sini kan mengenai hak asasi manusia gitu. Kita sering dengar hak kita dibeli gitu dengan uang, atau kita suara kita itu dibungkam gitu, sudah dibayar gitu. Itu kenapa gitu bisa seperti itu? ya karena mereka tidak peduli. Ya, karena kita butuh uang. Bukan karena mereka tidak peduli, mereka hanya mementingkan jabatan, nafsu, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang mementingkan, kasus ini institusi yang salah, institusi tidak mau bertanggung jawab, institusi melupakan, itu bahkan membayar untuk menghilangkan bukti yang ada pada kasus itu. Itu. Jadi siapa yang harus disalahkan? Aduh repot ya. Siapa yang salah? Mungkin jika mengenai siapa disalahkan mungkin masih menjadi propaganda ya. Tapi di sini mungkin jika mengenai HAM, mungkin masyarakat kecil sering sekali ditindas karena masyarakat yang berkecukupan itu selalu menyepelekan gitu jika dia mengalami permasalahan dengan masyarakat kecil. Jadi seperti halnya masyarakat kecil itu selalu ditindas gitu, atau mereka dibungkam karena ya mungkin ada ya gitu dari belakang mungkin. Ya sih itu doang. Karena nggak peduli orang kecil ini. Nah, Ya yang mungkin penting kayak bisa gitu makan. ya. Jaga Pak. Oke, mungkin tidak ada lagi pendapat. Oke. Kemungkinan saya tutup. Sebelumnya terima kasih atas pendapat, dan juga mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya cukupkan wawancara pada kali ini yang menyongsong tema bagaimana sih cara berkewarganegaraan yang baik di masyarakat. Mungkin cukup sekian wawancara untuk kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.